Sebagai orang kepercayaan, pelaku justru menggunakan kepercayaan korban menjadi pintu masuk tindak kejahatan. Hasrat pelaku menguasai harta korban karena motif ekonomi serta tekanan psikologis. Inilah serial tabir. Pensiunan guru tewas dibakar begal. Kepercayaan berujung kematian. Nggak tahu kabar apa? Tidak, ngaku kaki Kak Tani. Sini, Ibu Christine yang hilang. Kondisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan tulang belulang. Saat ini 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Pertama YG ya, selaku pelaku utamanya, JI yang membantu, HS yang membantu menjualkan kendaraan. Tewasnya Christina, seorang pensiunan guru di Palembang, mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Korban tewas di tangan YG, orang terdekat yang selama ini dipercayainya. Menurut psikologi sosial Regina Nafira, kondisi ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang diperkuat oleh faktor kesempatan dan kedekatan jarak. Jadi kalau kita lihat dari kepercayaan, jelas itu percaya banget karena sebetulnya ada faktor-faktor yang membuat si pelaku ini bisa melakukan aksinya. Nah, itu dari kesempatan. Jadi sebenarnya kepercayaan itu ada karena adanya kesempatan. Kejahatan juga ada karena adanya kesempatan. Di sisi lain yang mungkin harus kita perhatikan adalah jarak. Jadi proximity. Proximity itu bicara dari jarak yang sifatnya fisik ya. Artinya adalah mereka bertetangga. Nah, proximity inilah yang juga bisa memberikan dia ide untuk melakukan kejahatan itu. Selain itu, motif ekonomi dan kebutuhan hidup pelaku memicu tekanan psikologis berat yang disebut sebagai stresor dalam ilmu psikologi. Regina menjelaskan, saat aksi kekerasan terjadi, pelaku mengalami penyempitan kesadaran, sehingga tak lagi mempertimbangkan norma maupun etika. Materi, goalnya adalah keuangan. Karena individu ini dia punya tekanan, punya stresor, kita menyebutnya stresor. Stresor itu apa sih? Ekonomi, faktor ekonominya. Jadi seseorang ini membutuhkan materi lah, jumlah materi sekian tertentu yang sifatnya tuh akan menjadi stresor atau alat stres untuk individu ini. Nah, ketika individu tidak punya resource atau sumber daya, maka dia akan coba cari cara lain kan. Nah, ketika ini terjadi, terjadi penyempitan kesadaran. Nah, ketika penyempitan kesadaran ini terjadi, seseorang ini tidak bisa berpikir secara rasional yang sifatnya lebih kepada apa? Norma, etik, itu udah nggak ada. Lebih lanjut, penyempitan kesadaran ini berdampak pada menurunnya kontrol diri dan munculnya perilaku agresif yang didorong oleh insting. Dalam tahap ekstrim, seperti yang dilakukan oleh YG kepada korban, kekerasan yang muncul tidak lagi didasari pertimbangan rasional, melainkan didominasi oleh hasrat untuk mencapai tujuan. Jatuhnya kalau udah kayak gini, udah kesadaran udah sempit, jadi kita kan punya bagian emosi ya di otak. Nah, di sini tuh kayaknya orang ini udah freeze ya, udah kecil, udah sempit, udah jatuhnya udah nggak dipakai, dan akhirnya karena emang kesadarannya nggak dipakai, akal sehatnya juga nggak jalan gitu. Jadi jatuhnya memang kalau kayak gini udah bicara agresivitasnya tinggi, sisi kemanusiaannya bahkan udah jatuh banget. Jatuhnya itu yang dia naik tuh basic instingnya. Di sisi lain, dalam kasus ini, pelaku utama YG telah berusia 61 tahun. Namun, hal itu tak serta-merta menjadi jaminan adanya kematangan emosi atau empati. Menurut Regina, kemampuan memahami norma dan pengendalian perilaku justru dipengaruhi oleh proses pembelajaran sejak dini, bukan semata-mata faktor usia. Itu kan karena umur ya, jatuhnya kita cari sudut pandang umur ini yang bisa memungkinkan seseorang ini kita anggap atau asumsikan lebih bijaksana.
Tapi kenyataannya pelajaran bijaksana atau empati itu dididik sejak orang tuh kecil. Nah, ketika seseorang tumbuh dewasa, itu tidak menjamin orang itu memiliki kemampuan kognitif yang baik untuk berempati. Jadi, ketika memang lingkungannya tidak pernah ada proses belajar, learning experience, manusia kan harus belajar. Ketika tidak ada pelajaran yang memang mengarahkan seseorang untuk bisa berempati, bersikap baik, norma dan etik, tentu saja kita tidak berharap semakin bertambah usia mereka akan semakin baik tuh. Tidak ada harapan untuk itu sebenarnya. Berkaca dari kasus ini, masyarakat diimbau untuk tetap membangun kewaspadaan tanpa harus kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Nah, ini sebenarnya tricky ya, kita kan harus lihat konteks. Jadi artinya ketika kita ketemu sama orang, pasti kita harus punya basic pertahanan diri dulu. Pertahanan diri yang sifatnya tidak harus bersifat fisik ya, artinya adalah imunitas kepribadian. Kita harus punya imunitas itu secara individu, secara pribadi gitu. Artinya adalah ketika kita bertemu dengan individu, disitulah kita harus punya pemahaman, kesadaran bahwa kita adalah individu yang terlepas dari orang lain. Yang pertama harus lepas adalah ekspektasi. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh terlalu banyak lean on sama orang lain. Nah, ini yang mungkin kita harus sadar. Yang ketiga, tahu batasan. Bahwa ketika kita masih bisa menjadi diri yang independen, ya udah dilakukan sendiri. Ketika kita butuh pertolongan, cari orang yang menurut kita sangat aman untuk kita mintai pertolongan. Jangan sama orang-orang yang mungkin kita masih belum tahu. Kita lihat dulu track recordnya seperti apa. Yang ketiga, kita lihat dulu bagaimana kondisinya dari segi ekonomi, materi, dan lain halnya. Kalau misalnya di situ akan terlihat adanya ancaman atau membutuhkan sesuatu yang mungkin sangat tricky ya, stresornya tuh tinggi banget, ekonomi pasti. Nah, itu pikirkan lagi lebih lanjut untuk permintaan pertolongan. Memahami latar belakang sosial dan ekonomi orang terdekat pun menjadi langkah penting untuk mencegah agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.